tujuan TPA. Tapi kadang singgah dulu di kantor menunggu BBM atau bahkan diangkat sampai ke kantor di TPA, kembali tapi tidak sampai ke tujuan lagi. Kenapa? Karena tidak ada BBM-nya, bahan bakarnya. Makanya kami meminta di sini, dugaan kami bahwa telah terjadi permainan dalam anggaran tersebut, dalam mobilisasi anggaran situ. Kemudian selanjutnya mungkin bisa juga dihubungi di poin tuntutan terakhir kami bahwa kami meminta DPR untuk menghubungi segala inspektorat mengaudit dana atau anggaran yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Itu tuntutan kami, Pak. Itu ada tambahan. Ada tambahan. Oke. Ya, terima kasih. Izin komisi. Mencermati 4 tuntutan yang disampaikan pada lembaga DPRD, saya kira kalau memang ini kenyataannya benar, tentunya pihak pemerintah daerah harus mengambil tindakan dan waktu yang tidak boleh terlalu lama. Karena pada prinsipnya ini memang bukan hanya masyarakat kita, ini betul-betul kota itu begitu ya, kalau kebersihan berjalan. Jangan menjadi catatan kami. Sebentar kami akan berenung bertiga dengan Pak Sekwan. Kami sampaikan ke pimpinan dan pasti kami usulkan bahwa dalam waktu secepatnya kami akan panggil dinas terkait dengan orang sehubungan dengan yang keempat tadi. Yang kedua, memang di komisi kami kemarin kami sempat mempertanyakan ada beberapa hal mengenai tuntutan itu. Tapi di perubahan anggaran ini kan kita belum masuk di pokok kemarin, baru di perubahan anggaran kami bahas. Dan sempat kemarin itu jujur kami buka ke adik-adik sekalian bahwa memang sempat kami pertanyakan masalah anggaran ini. Kenapa di bulan yang lalu kan sempat memang kejadian di bulan lalu. Kami sudah evaluasi kenapa sampah berapa hari baru diangkut. Karena memang Pak Kadis ini tidak hadir pada saat itu. Kami juga tadi langsung menelpon, Pak Sekot langsung menelpon Pak Kadis, di mana posisi karena sebentar kami Bapak kita panggil. Beliau katakan di sementara ada tugas yang sama di menunggu. Jadi ada 4 poin ini. Saya kira kalau memang ini terjadi, ini memang fatal sekali. Dan kami sangat berterima kasih kepada adik-adik. Mohon maaf kalau adik-adik mengatakan bahwa kami tidak terlalu peduli dan tidak tangkap, tidak cepat. Ada kan mekanisme di sini adik-adik. Jadi kalau ada surat masuk begitu, kita sebagai penerima aspirasi menerima dan penerima aspirasi meneruskan ke pimpinan untuk pimpinan memberikan disposisi kita arahkan kemana ini. Siapa yang kita panggil, dinas apa yang kita panggil, siapa-siapa yang kita panggil, termasuk salah satu poin di dalamnya adalah kuasa penggunaan anggarannya. Kenapa ada keluhan? Kenapa dia tidak jalan ini sampah? Dan benar kalau memang itu terjadi dan saya juga kenapa bisa mandek? Persoalan sehingga di sana tidak ada bensin. Kenapa tidak ada bensin? Padahal ada anggarannya. Jadi saya kira kita apa yang disampaikan adik-adik kami sangat mengapresiasi bahwa yang disampaikan adik-adik itu betul-betul sangat menolong kami di tempat ini. Tapi sekali lagi kami mohon maaf kalau namanya kami DPR itu ada bidang masing-masing. Tapi tentunya ini akan menjadi persoalan bersama. Kami berjanji bahwa sebentar ini kami akan rapat dan kami akan sampaikan ke pimpinan bahwa apa yang disampaikan adik-adik ini bukan lagi isu belaka, tapi kenyataan di lapangan. Kita semua merasakan ini. Pak Syarif kemarin sudah masukkan di grup bahwa saya tidak tahan di rumah saya karena sampah ini. Kita masukkan di grup itu hanya dalam artian bahwa kita sudah mulai membidik sebenarnya menyampaikan ke pimpinan, tapi pimpinan kami belum ada di tempat. Tapi alangkah baiknya minta maaf ya, kita saling membantu. Kita sebagai adik-adik sebagai social control dalam tridharma perguruan tinggi salah satunya pengabdian terhadap masyarakat. Belum adik selesai kuliah sudah mulai mengabdi. Dan kami yakin adik-adik ke depan akan menjadi pengganti kami regenerasi di mewujudkan kalian asetnya. Kalau masalah material saya dan kami semua paham sekali. Ini kan emosi kita meluap karena ada kenyataan yang tidak ditangkap direspon oleh pemerintah daerah.
Jadi saya kira itu ada tambahan dari saya dan mungkin ada dari Pak Ketua Komisi. Saya Oh, silakan. pertama karena mungkin di sini teman-teman luar paham pada di sini saya mau jelaskan bahwa kemudian di beberapa hari sebelumnya kawan-kawan dari PNI itu turun melakukan advokasi dan hasil daripada advokasi ini kami ambil langsung dari pasukan Orange. Ya kami tak perlu menyebutkan nama karena kami khawatir kemudian akan terjadi diskriminasi di ruang kerja. Pertama saat kemudian adalah yang perlu saya jelaskan, gaji pasukan Orange itu adalah 1.250.000. Gajinya 1.250.000. Tiap penggajiannya itu hanya dikasih 50 yang 500.000. 750 itu tidak diberikan. 750 itu tidak diberikan, menunggu lagi bahasa anunya dicicil digaji. Ini yang kami dapati di lapangan. Kemudian yang kedua, hasil keterangan daripada teman-teman pasukan Orange itu mengatakan bahwa proses selama ini yang terjadi ada penanggung jawab kendaraan yang memuat ke TPA. Yang menanggung jawab ini bawa kendaraan ini ke rumahnya supaya lebih cepat. Tetapi di pas Pak Kadis ini kemudian itu tidak seperti itu mekanismenya. Kenapa tidak seperti itu? Dikarenakan setiap beberapa kali melakukan pengangkutan sampah itu bahan bakar yang ada itu tidak bisa sampai ke TPA. Akhirnya tinggal di kantor. Saya tidak tahu apakah itu yang terjadi yang kami dapati di pasukan Orange. Dan ini pasukan Orange yang bilang langsung ke kami. Yang kemudian juga adalah di persoalan pengaturan kemudian penjadwalan ini keseluruhannya perlu saya jelaskan di sini, Pak. Supaya kita, maksud saya ini kami mengharap responnya secepat mungkin. Kenapa, Pak? Karena saya ini Pak orang tumbuh. Mayoritas pasukan Orange itu orang tumbuh. Jadi tidak usah saya jelaskan kenapa saya bisa dapat ini informasi. Om saya di dalam, keponakan saya di dalam, sepupu saya di dalam di pasukan Orange ini. Teman-teman pasukan Orange ini, Pak, beberapa di antaranya itu hanya menjadi nelayan dan buruh tani, pendodos. Yang dia makan, Pak, selama ini itu hasil nelayan dan dari hasil mendodos. Kenapa? Karena beberapa kebutuhannya mereka, saya sampaikan di sini supaya pada paham Bapak ini, supaya paham sekolah. Berharap dari gaji 1.250.000 ini mereka berani ambil kasih keluar uang Pak. Karena di sebelumnya Pak ini lancar ini Bang. Berani mereka kasih keluar ini uang di bank. Karena ada diharap ini untuk membayar ini. Tiba-tiba di kepala dinas ini, PLT ini, itu terpotong ini gaji. Bukan terpotong dalam artian diambil, tetapi terjadi pencicilan gaji. Tidak lancar. Akhirnya hasil dari sawit ini dijelaskan kepada kami. Sampai ada beberapa teman-teman ini mengatakan beberapa kali pupuk anak saya Wan itu sampai tidak bisa saya beli. Dia jelaskan sama saya seperti itu Pak. Gitu. Jadi akhirnya kemudian hasil dari sawit mendodos ini itu yang dipakai menutupi untuk bayar bank. Karena yang diharap ini Pak itu sudah tidak lancar lagi. Gitu. Ini persoalan mendasarnya. Baru saya sampaikan juga Pak, saya tidak tahu ini masih di komisi apa. Persoalan kesehatan stunting di tubuh salah satu yang tertinggi. Kalau ini terjadi Pak, ini berdampak terhadap peningkatan stunting di tubuh. Kenapa? Karena harusnya pasukan Orange ini bisa beli ikan 2-3 kali, jadi tidak. Kenapa? Karena harus dipakai menutupi uang bar yang hasil dari sawit dengan nelayan ini. Mau tak mau harus begitu, karena ada kewajiban yang harus diselesaikan. Jadi Pak, kami berharap dengan syarat ini, kalau ternyata kemudian ada wilayah tahap by tahap dikarenakan ini sebuah lembaga pemerintahan antara DPR dengan pihak dinas, ada proses tahap by tahap, kami berharap jiwa kemanusiaannya Pak itu bisa bergerak lebih cepat daripada proses lembaga itu sendiri. Kami sangat berharap itu Pak. Kenapa? Karena ini berdampak langsung. Kasihan ini teman-teman ini.
Gitu loh. Ada kewajiban yang harus dia tutupi, terpaksa kemudian diputar balik ini keuangan ini, diputar-putar supaya bisa cukup. Itu yang terjadi, Pak. Jadi kembali saya ulangi, Pak, kami sangat berharap pertama kemudian karena kami juga memahami bahwa ini antara lembaga eksekutif dengan legislatif tentu ada wilayah mekanismenya, potensi lambat. Saya katakan potensi lambat. Maka saya di sini, Pak, meminta jiwa kemanusiaannya para teman-teman di anggota DPR untuk bergerak lebih cepat daripada sistem itu. Karena kasihan ini teman-teman, Pak. Tiap bulan ini selalu kasihan menelpon kasihan pihak bank ini. Gitu. Itu yang kami harapkan, Pak, dari PMI, karena murni ini kami saksikan langsung bukan hanya sekedar persoalan lingkungan yang akhirnya semua masyarakat mengeluh, tetapi di lain sisi pasukan Ores juga ini juga menderita persoalan keuangan. Ini sangat sudah sampah sudah sampah kemudian merajalela di masyarakat. Pasukan yang harusnya juga melakukan menggerak ini memobilisasi di sampah juga acuh tak acuh. Pertama, bahan bakarnya tidak jelas, kedua adalah gajinya tidak jelas. Gitu loh. Akhirnya di belakang, di rumah, di dapur api tak menyala. Di belakang akhirnya BAB anaknya berhamburan kemana-mana karena tidak bisa beli popok. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi kami berharap, Pak, sangat-sangat berharap ini bisa kemudian ini ditindaklanjuti. Kalau secara kelembagaan itu ada mekanisme, kami berharap jiwa kemanusiaannya kemudian bisa mempercepat itu. Itu, Pak, kami kembalikan. Terima kasih. Saya kira dengan adanya penjelasan kedua dari teman kita tadi, saya kira milik sekali. Dan ini kan akan terukur. Jadi silakan, Pak. Baik. Jadi saya merespon ya. Mungkin kita tidak perlu menjadwalkan lagi untuk menyelesaikan kita punya masalah. Tadi mendesak. Tadi mungkin Pak Kadi sudah ada di luar. Tadi sebelum saya ke kantor, saya sudah telepon Pak. Oh, sini Pak Kadi. Mari silakan. Jadi sekalian. Ganteng untuk menikah lagi, sepakat sama-sama. Jadi tadi adik-adik sekalian, saya sebelum berangkat ke kantor, bahkan tadi malam saya sudah telepon Pak Sembuah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.